Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Kurnia dengan NIM 19103227. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS Audit Keuangan. Nomor 1. Apa peranan profesi akuntan publik di dalam suatu negara tempat mereka berada? Sertakan contoh kasus terkini untuk mendukung jawaban Anda. Jawaban saya, profesi akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu negara, baik perusahaan kecil maupun besar. Jadi dengan adanya profesi akuntan publik ini dapat membantu memonitor dan mencatat aliran keuangan yang ada agar sesuai dengan ketentuan perusahaan dan tidak ada kecurangan, dan perusahaan juga melakukan pemeriksaan secara rutin tentang laporan keuangan sehingga laporan tersebut menjadi wajar, handal, dan memiliki daya guna yang maksimal. Contohnya pada PT Garuda Indonesia BDO International Limited, yang dimana Kementerian Keuangan memaparkan 3 kelalaian akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Soal nomor 2, jelaskan mengapa The Sarbanes-Oxley Act atau SOX disahkan di tahun 2003. Apa yang mendasari hal tersebut dilakukan? Jawaban saya, SOX atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar. Banyaknya skandal-skandal yang menyebabkan kerugian biliunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruhi. Ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Akta diberi nama berdasarkan 2 sponsor, Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michelle G. Oxley. Ini juga disetujui oleh Dewan dan oleh Senat dengan serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Perundangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik, walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Soal nomor 3, jelaskan hal yang Anda ketahui tentang kasus Enron dan WorldCom. Jawaban saya, 1. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta US dollar. Padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan kerugian perusahaan agar saham tetap diminati investor. Enron juga merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Yang kedua, kasus WorldCom. Ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar untuk beban operasional dibukukan sebagai pengeluaran modal. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi, seperti utang pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Soal nomor 4, apakah keterbatasan SPI dalam suatu perusahaan meniadakan SPI di sebuah perusahaan? Berikan alasan Anda. Jawaban saya, menurut saya tidak. Meskipun perusahaan sudah berupaya membuat pengendalian internal sebaik mungkin, selalu ada keterbatasan yang membuat bekerja tidak sempurna. Oleh sebab itu,
Penting bagi perusahaan untuk memantau implementasi dan secara rutin melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Karena sistem pengendalian internal ini memiliki peranan penting dalam peningkatan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat, menjaga aset perusahaan, menjamin keamanan operasional perusahaan. Selain itu, SPI merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.